Halo guys, balik lagi sama gue Hendy di segmen Ngosek, ngobrol seputar teknologi. Oke guys, kali ini gue mau ngebahas tentang email. Email. Tentang email yang baru-baru ini peraturannya lagi dikeluarin dan gue dengar udah paten dikeluarin oleh Kementerian Perindustrian. Kalau email yang dari black market itu nggak bakal kebaca di Indonesia, alias lu pakai kartu SIM dari Indonesia provider, entah itu provider XL, Telkomsel, semua provider yang ada di Indonesia itu nggak akan ada sinyalnya guys. Jadi handphone lu cuma bisa pakai wifi doang. Ya, jadi di sini sudah ada putusannya. Pemerintah putuskan aturan IMEI dengan mekanisme whitelist. Jadi gimana sih mekanisme whitelist itu ya? Ya kita baca bareng-bareng aja ya. Gue juga belum begitu paham, Pak. Nah, jadi di sini pemerintah putuskan aturan ini dengan mekanisme whitelist. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian dan seluruh operator seluler akhirnya memutuskan mode pemblokiran International Mode Equipment Identity (IMEI) atau disingkat IMEI menggunakan metode whitelist untuk perangkat handphone, komputer jinjing, dan tablet. Jadi nggak cuma handphone aja guys, komputer jinjing atau laptop dan tab kalian ini juga kena ya. Jadi mekanisme whitelist yang diberlakukan ini memblokir perangkat black market sejak pertama kali hendak tersambung ke jaringan seluler normally off. Jadi ketika lu beli handphone black market atau BM ya, ketika lu mau masukin kartu provider Indonesia itu langsung terblokir email ketika dia apa ya sebutnya, hmm, ketika lu masukin handphone provider itu, terus mungkin saat lu registrasi atau apa jadi langsung keblokir. Terus demikian disampaikan Ismail, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Mekanisme itu dikatakan Ismail akan berlaku mulai 18 April. 18 April guys ya, bulan depan. 18 April. Jadi lu punya waktu kurang lebih 1 bulan kurang 5 hari. Lebih lanjut, Ismail mengatakan bagi masyarakat saat ini sudah terlanjur perangkat BM, mekanisme ini tidak akan bermasalah. Jadi, oke, gue paham. Jadi kalau lu yang udah beli perangkat BM sebelum 18 April ini nih, jadi handphone lu nggak bakal keblokir guys. Jadi dia ngeblokir tuh yang lu beli handphone BM setelah 18 April itu. Jadi ketika sebelum 18 April ini berarti nggak masalah dong. Jadi jangan takut guys sebagai pengguna Xiaomi. Gue tahu pengguna Xiaomi itu banyak BM-nya. Lu nggak beli ke distributor resmi kan. Pasti banyak beli yang kardus oranye lah, yang tulisan Cina lah. Ya termasuk gue juga sih. Ya walaupun itu dulu guys, itu dulu. Sekarang harganya udah sama rata kok sama yang Xiaomi internasional yang garansi resmi kayak TAM, sama yang model Cina itu harganya nggak beda jauh, udah sama kok guys. Jadi mendingan kalian tunggu kalau ada handphone Xiaomi yang model terbaru, mending kalian tunggu garansi resminya aja ya guys, biar lebih aman. Jadi gitu. Oke, balik lagi ke sini. Lebih lanjut, Ismail mengatakan bagi masyarakat yang saat ini sudah terlanjur membeli perangkat BM, mekanisme ini tidak akan bermasalah. Namun ditegaskan Ismail, nih ada lagi nih, namun ditegakkan Ismail, jika masyarakat membeli setelah aturan diberlakukan, dipastikan perangkat tidak dapat digunakan. Nah, jadi benar kan? Jadi kalau kalian beli barang BM itu setelah 18 April, kan udah pasti nih, karena udah ada keputusannya di tanggal 18 April 2020. Jadi setelah kalian beli di 18 April itu, handphone kalian yang BM itu udah nggak bakal bisa dipakai di Indonesia dengan provider manapun, kecuali kalian pakai WiFi.
Jadi handphone kalian cuma bisa pakai WiFi doang, udah kayak iPod dong. Atau enggak iPhone bebas, iPhone yang boleh nyolong atau nemu tapi nggak dibalikin ke pemiliknya. Ya guys. Jadi tenang guys, jangan panik bagi pengguna Xiaomi karena gue tahu pasti kalian yang panik banget nih, pengguna user Xiaomi pasti panik dengan masalah ini. Bagi masyarakat yang saat ini memiliki perangkat atau ponsel BM tidak perlu registrasi. Namun setelah diberlakukan aturan ini, tentunya jika Anda membeli dipastikan tidak dapat digunakan sehingga masyarakat harus kritis dan teliti jika membeli. Periksa sebelum membeli, terang Ismail. Jadi kalian harus hati-hati lagi nih kalau nanti kalian mau beli handphone BM karena handphone kalian nggak akan bisa kepake di Indonesia. Walaupun gue tahu kedepannya nih bakal ada teknisi-teknisi Roxy itu pasti mempunyai 1001 cara buat clone email yang terdaftar di Kemenprint. Karena jujur aja handphone gue pun black market sekarang. Handphone yang gue pakai ini bukan garansi resmi kayak TAM. Nih kita cek ya. Kalau handphone gue itu bukan garansi resmi TAM. Ini email handphone gue. Kita cek email di sini. Tuh. Oke. Oh. Keluarkan keterangan email tidak terdaftar di database Kemenprint. Jadi email gue ini nggak terdaftar guys. Email handphone yang gue pakai sekarang ini nggak terdaftar. Nah dengan tadinya gue juga deg-degan, cuma karena ada putusan yang kayak gini ya berarti handphone gue aman. Kecuali lah kalian beli di setelah 18 April. Ya hati-hatilah buat kalian yang mau beli handphone, jangan kepincut dengan harga murah lah. Walaupun kadang handphone BM itu lebih bagus sih kualitasnya daripada handphone yang resmi karena kan kadang dia build up dari Jepang, Singapura atau ya negara-negara luar itulah. Terus selain itu, lanjut guys. Selain itu, masyarakat harus melakukan pengecekan email di situs Kemenprint sebelum melakukan pembelian perangkat HKT melalui toko offline maupun online. Jadi kalian harus hati-hati nih. Kalian harus sebelum membeli perangkat itu setelah 18 April, perangkat smartphone apapun itu, entah itu handphone, entah itu laptop atau tab, setelah 18 April kalian harus hati-hati. Jadi kalian harus cek emailnya dulu nih, terdaftar nggak di Kemenprint gitu. Kalau nggak terdaftar ya mendingan jangan beli deh. Tapi kalau laptop gimana ya? Kan laptop nggak pakai provider Indonesia. Kayaknya susah deh kalau buat ngeblok laptop. Oke, kita lihat perkembangan beritanya ya nanti guys. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Seperti diketahui Kementerian Komunikasi Informatika, Kominfo bersama operator seluler melakukan uji coba mekanisme pemblokiran ponsel ilegal dengan validasi email pada Senin dan Selasa 17 dan 18 Februari lalu. Uji coba tersebut dilakukan 2 operator. Untuk whitelist dilakukan terhadap operator Telkomsel, sedangkan uji coba mekanisme blacklist diwakilkan oleh operator XL. Jadi 2 operator ini nih kayaknya yang sedang melakukan uji coba, tapi kita nggak tahu ya nanti apakah operator lain masih bisa dijebol atau enggak. Terus nih ada lagi nih beritanya, perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 16 April akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak diinginkan lagi atau rusak. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian nggak perlu registrasi individual, registrasi lagi kalau kalian udah terlanjur membeli di sebelum 18 April nih ini ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah deg-degan lah, karena aman guys. Oke, ya kita sebagai warga negara yang baik ya harus mendukung peraturan pemerintah yang satu ini, karena sebenarnya gue setuju juga dengan peraturan pemerintah yang satu ini karena emang di satu sisi emang pajak alat elektronik apalagi telepon seluler ini besar ya, lumayan besar pajaknya.
Ya walaupun gue juga nggak tahu tuh pajak larinya kemana. Tapi ya kita ikutin aja lah peraturannya lah. Namanya kita juga masih tinggal di Indonesia, masih memakai fasilitasnya ya. Kita ikutin aja aturan main yang satu ini. Oke guys. Oke gitu aja guys pembahasan gue tentang email yang lagi marak-maraknya nih. Kita lagi apa yang mungkin kalian deg-degan atau segala macam. Jadi di sini sudah paham ya. Jadi buat kalian yang sudah terlanjur membeli handphone black market, jangan khawatir guys, handphone kalian masih tetap bisa dipakai. Kecuali kalian membelinya di setelah 18 April 2020. Oke guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe guys.